Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Halo adik-adik, shalom, selamat pagi. Senang rasanya kakak bisa bertemu kembali dengan adik-adik lewat ibadah online pada pagi hari ini. Nah, Kak Gina akan menemani adik-adik ya. Nah, sebelumnya adik-adik udah pada mandi kan? Pastinya udah. Udah siap kan untuk memuji nama Tuhan? Siap pasti ya adik-adik. Yuk kita sama-sama berdiri ya, kakak hitung sampai 3. Adik-adik sudah bangkit berdiri. 1, 2, 3. Ya hebat adik-adik. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama katakan markas iblis dihancurkan. Yuk kita memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan, ya aku. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak Tuhan Yesus, ya saya saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin takut iblis. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawannya aku. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak Tuhan Yesus, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin takut iblis. Markas iblis, markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan, ya aku. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak Tuhan Yesus, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin takut iblis. Anak Tuhan Yesus, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin takut iblis. Amin. Yuk sebentar lagi kita akan berdoa. Dan sebelumnya mari kita angkat pujian ya adik-adik. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau hari ini adik-adik, kakak masih ada saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk kita akan sama-sama katakan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana kami masih bisa merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih atas kesehatan, penghiburan, kekuatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kata pagi hari ini. Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami akan bernyanyi, membesarkan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, udah siap memuji nama Tuhan? Yuk, ikutin Kakak Gina menari ya. Jangan diem. Senyum, bersuka cita selalu. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus juru selamatku selamanya. Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu.
Yesus juru selamatku selamanya. Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Katakan sekali lagi ya. Dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Tuhanku. Amin. Selamanya Yesus adalah Tuhan kita dan Dia adalah juru selamat kita ya adik-adik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk memberikan persembahan kolekte. Nah, adik-adik dapat memberikan persembahan dibantu mama dan papa melalui nomor rekening yang ada di layar adik-adik ya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kakak juga mau mengingatkan, di hari Rabu jam 7 malam kita ada acara Zoom santai bersama Kata. Dimulai jam 7 ya di hari Rabu. Jangan lupa nih, ajakin teman-teman atau saudara untuk ikut bergabung dalam acara Zoom santai bersama Kata ya. Kakak tunggu loh. Jangan lupa juga minggu depan kita ada ibadah Kata onsite di gereja ya. Dimulai jam 8 pagi di Hotel Vio, Jalan Cimanuk nomor 15. Kakak tunggu loh kedatangan adik-adik ya. Jangan lupa untuk datang ya adik-adik. Mari kita siapkan hati kita ya. Dan ketika mendengarkan firman Tuhan, adik-adik gak boleh jalan-jalan, gak boleh makan ya. Yuk kita angkat pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong anakmu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong anakku. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah menaikkan segala pujian kami. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh duduk diam ketika firman-Mu diberitakan Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk ya. Dengarkan firman Tuhan. Tadi kakak Gina bilang apa? Jangan kemana-mana, duduk diam ya. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya hari ini? Kurang semangat nih ngomongnya gimana kabarnya hari ini? Luar biasa dong pastinya ya kan? Hari ini kita mau mendengarkan sebuah cerita
Tapi sebelumnya kayaknya ada sesuatu yang kurang deh di kepala Kakak. Bentar ya. 1, 2, 3. Nah, ini dia yang kurang di kepala Kakak. Kurang mahkota. Ada yang tahu ini mahkota siapa? Iya dong, pastinya ini mahkota seorang raja. Bener banget. Kenapa sih Kakak pakai ini hari ini? Karena hari ini Kakak mau cerita tentang seorang raja, raja yang terkenal, raja di Babel. Ada yang tahu namanya siapa? Kakak kasih clue deh. Depannya itu, nama depannya hurufnya N. N. Namanya lumayan panjang nih. Ada yang tahu? Iya, bener banget. Namanya Raja Nebukadnezar. Dia adalah seorang raja di Babel. Nah, Kakak nggak bakal cerita semua tentang raja ini, tapi Kakak bakal cerita tentang mimpi raja ini, mimpi Raja Nebukadnezar. Jadi, Daniel ini adalah seorang yang bijaksana. Dia itu tinggal di Babel, di tempat Raja Nebukadnezar. Nah, suatu hari si Raja Nebukadnezar ini mimpi. Nah, jadi dia manggil orang-orang bijaksana untuk menjelaskan ke dia arti dari mimpi itu. Tapi masalahnya si Raja Nebukadnezar itu lupa sama mimpinya. Dia lupa dia mimpi apa, tapi dia tahu kalau mimpinya ini bikin dia khawatir, bikin dia nggak nyaman, bikin dia resah. Nah, kata si orang bijak itu, "Coba Raja ceritain dulu dong ke kita, Raja mimpi apa. Nah, nanti kalau Raja udah ceritain, kita bakal jelasin arti dari mimpi itu." Ya, tapi kan karena Raja lupa sama mimpinya, berarti Raja nggak bisa jelasin dong, Raja nggak bisa ceritain mimpinya. Makanya Raja bilang ke orang-orang bijaksana itu, kalau, Raja pengennya orang-orang bijaksana yang kasih tahu ke Raja mimpinya apa. Raja nggak mau ngasih tahu, si Nebukadnezar nggak mau ngasih tahu mimpinya apa. Terus, orang-orang bijaksana itu kebingungan, "Hah, kita harus tahu mimpi Raja apa? Lah kan Raja yang mimpi, bukan kita yang mimpi. Mana kita tahu?" Gitu kan ya. Terus si orang-orang bijaksana ini tetap kekeh, tetap maksa pengen Raja untuk ceritain, "Ayo dong Raja ceritain mimpi apa, nanti kita pasti bakal bakal ngejelasin artinya." Tapi Raja juga tetap bilang nggak mau nyeritain mimpinya gitu. Terus Raja bilang juga, "Kalau misalnya kalian ada yang tahu mimpi aku apa dan ada yang bisa menjelaskan mimpi aku, menjelaskan arti dari mimpi aku, maka kalian akan mendapatkan sebuah hadiah. Tapi kalau kalian nggak bisa, kalian akan dihukum." Terus orang-orang bijaksana itu bilang ke raja, kalau permintaan raja itu mustahil, itu nggak bakal bisa, nggak ada orang yang bisa mengetahui mimpi raja. Hanya Tuhan aja yang bisa tahu mimpi Raja Nebukadnezar. Terus Raja Nebukadnezar marah saat mendengar hal ini. Raja marah dan Nebukadnezar memerintahkan prajurit-prajurit untuk menangkap orang-orang bijaksana di Babel dan membunuh mereka. Nah, karena perintah si Raja Nebukadnezar ini, maka semua prajurit mencari orang bijaksana di Babel dan membunuh mereka. Terus saat prajurit itu sampai di tempatnya Daniel, Daniel nanya ke prajurit, "Kenapa raja menyuruh untuk membunuh orang-orang bijaksana?" Gitu. Terus prajurit ngasih tahu alasannya, "Iya, karena raja itu mimpi sesuatu, terus gak ada orang bijaksana yang bisa tahu mimpinya apa dan gak ada yang bisa menjelaskan artinya." Gitu. Terus Daniel pergi ke raja. Daniel pergi ke raja dan Daniel memohon kepada raja untuk memberi dia waktu supaya Daniel bisa mengetahui mimpi raja dan bisa menjelaskan arti dari mimpi itu. Kemudian Daniel pulang dan dia memberitahukan hal itu kepada teman-temannya, yaitu Hananya, Misael, dan Azaria, atau nama lainnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Supaya mereka bersama-sama bisa memohon, bisa berdoa kepada Allah, supaya Allah memberitahu mimpi Raja Nebukadnezar sehingga mereka tidak ditangkap dan dibunuh gitu. Terus malamnya Allah memberitahu mimpi Raja Nebukadnezar. Allah memberitahu kepada Daniel. Lalu Daniel memuji Allah. "Terima kasih ya Tuhan," gitu. Terus Daniel cepat-cepat pergi bertemu Raja Nebukadnezar. Terus Daniel memberitahu bahwa
Tidak ada satupun orang bijaksana atau orang yang berilmu atau orang pintar yang bisa mengetahui mimpi raja. Tapi ada Allah di surga yang tahu mimpi Raja Nebukadnezar. Dan Allah udah udah ngasih tahu kepada aku, kepada Daniel. Lalu Daniel juga memberitahu mimpi Raja Nebukadnezar. Dia ceritain mimpinya Raja Nebukadnezar apa. Jadi Raja Nebukadnezar melihat sebuah patung yang sangat besar, yang tinggi dan berkilau. Patung ini berada di depan Raja Nebukadnezar. Patung ini kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengannya terbuat dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedangkan pahanya dari besi, dan kakinya sebagian dari besi, sebagian lagi dari tanah liat. Lalu lepaslah sebuah batu, lalu menimpa patung itu, tepat di kakinya yang dari besi itu, dan tanah liat. Patung itu remuk. Lalu semuanya itu ditiup oleh angin sehingga tidak ada bekasnya. Tetapi batu tadi yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Dan Daniel juga menjelaskan arti dari mimpi itu. Lalu Raja Nebukadnezar memberi Daniel hadiah dan menjadikan Daniel sebagai penguasa di Babel dan pemimpin orang bijaksana di Babel. Selain itu, Raja Nebukadnezar juga memuji Allah, juga mengakui kehebatan, kebesaran, kekuatan Allah. Raja Nebukadnezar berkata kepada Daniel, yaitu Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja, gitu. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau Daniel ini udah menjadi saksi Tuhan, udah menjadi saksi Allah. Apa sih saksi itu? Ada yang tahu? Saksi itu artinya Daniel itu menceritakan kehebatan Allah, menceritakan kebesaran, kekuatan, kebaikan Allah. Kayak tadi Daniel itu kan tadi udah bilang ke Raja Nebukadnezar, kalau nggak ada orang di dunia ini yang bisa tahu mimpi raja apa, hanya Tuhan yang bisa tahu. Nah, dari situ Daniel itu udah menjadi saksi Tuhan, sudah menyebarkan kebesaran Tuhan kepada Raja Nebukadnezar. Nah, di sini kakak itu mau ngajarin ke adik-adik untuk kita sama-sama belajar dari Daniel. Dari Daniel yang menjadi saksi Allah, menjadi saksi Tuhan. Daniel ini kan hidupnya itu dia tidak melakukan dosa, dia itu tidak makan makanan raja, dia itu tidak mengikuti cara dunia gitu. Dan karena Daniel itu hidupnya tidak mengikuti cara dunia, tidak melakukan dosa, Tuhan itu memberkati Daniel dengan memberi Daniel hikmat dan kepintaran dan kepandaian yang luar biasa banget, yang hebat banget kepintaran dan hikmat Daniel. Sehingga Daniel itu bisa memberitahukan mimpi Raja Nebukadnezar. Padahal tadi Raja Nebukadnezar sendiri aja lupa sama mimpinya coba. Coba adik-adik kalau misalnya pernah mimpi nih, adik-adik pernah mimpi sesuatu, terus adik-adik lupa. Emang saudara adik-adik bisa tahu mimpi adik-adik apa? Kan adik-adik sendiri juga lupa ya. Nah, di sini kehebatan Daniel. Daniel itu hebat, Daniel itu pintar, Daniel itu mempunyai hikmat yang luar biasa karena diberi oleh Tuhan. Karena Daniel itu menjaga hidupnya dari dosa, dari mengikuti cara dunia gitu. Nah, karena Daniel itu sudah menjadi saksi Tuhan, sudah menjadi saksi Allah, dia sudah memberitahu bahwa aku ini tahu mimpi raja itu karena diberitahu oleh Allah loh. Aku ini bukan tahu karena diri aku sendiri, enggak, tapi karena Allah udah memberitahu kepada aku. Maka dari itu Daniel diberikan banyak hadiah oleh Raja Nebukadnezar. Coba kita sama-sama baca di Daniel 2 ayat 46 sampai 48. Kita buka kitabnya. Daniel 2 ayat 46 sampai 48. Oke. Oke, udah dapat? Yuk kita baca sama-sama. Daniel 2 46 sampai 48 ya. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan
rahasia-rahasia sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Nah, kayak tadi nih, tadi ayat yang kita baca di ayat 47, katanya nih, kata raja, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Tuh, di ayat 47 ini, Raja Nebukadnezar itu udah mengakui, udah memuji kebesaran Allah karena Daniel menjadi saksi Tuhan, Daniel menjadi saksi Allah. Nah, jadi apa yang kita pelajari dari kisah ini? Kita sama-sama belajar kalau Daniel itu menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi kebesaran Allah. Dan karena Daniel menjaga hidupnya, Daniel itu tidak melakukan dosa, tidak ikut cara dunia, tidak makan makanan raja, Daniel diberkati oleh Allah dengan diberi hikmat dan kepandaian yang luar biasa. Sehingga akhirnya Daniel itu bisa tahu mimpi Raja Nebukadnezar, dan Daniel bisa menjelaskan arti dari mimpi itu. Kita mau sama-sama belajar nih dari tokoh Daniel untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi saksi Allah. Kita mau sama-sama belajar untuk bisa menceritakan, untuk bisa menebarkan kebesaran Tuhan. Tapi selain dari kita menceritakan, kita menjelaskan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kekuatan Tuhan, kita juga harus menjaga hidup kita. Kita juga harus menjadi contoh bagi yang lain. Kalau misalnya adik-adik mau baca cerita tentang mimpi Nebukadnezar ini lebih lengkap, adik-adik bisa baca di Alkitab ya, bisa baca di Daniel 2 ayat 1 sampai 49. Oh ya, kalau misalnya adik-adik punya pertanyaan tentang cerita ini, tentang kisah ini, adik-adik bisa tanya di Zoom kata di hari Rabu ya. Nah, karena firman Tuhan hari ini udah mau selesai, kita sebelum kita berpisah, sebelum kita doa tutup, kita mau baca ayat hafalan dulu. Apa ayat hafalan pada hari ini? Di Bilangan 12 ayat 6. Oke, Bilangan 12 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Kita baca sekali lagi. Bilangan 12 ayat 6. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Adik-adik jangan lupa dihafalin ayat hafalan ini, dan jangan lupa nanti dites di hari Rabu di Zoom Santai Bersama Kata. Oke, sebelum kita mau akhiri ibadah kebaktian anak pada hari ini, kita mau sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Yuk. Bapa yang berada dalam surga, Tuhan terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam seminggu ini. Terima kasih banyak ya Tuhan atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita tentang mimpi Nebukadnezar, kami sudah mengetahui kisah bagaimana Daniel bisa menceritakan dan menjelaskan mimpi, arti dari mimpi Nebukadnezar. Tuhan, kami mau ya Tuhan untuk belajar seperti tokoh Daniel, kami mau untuk bisa menjadi saksi-Mu dalam menceritakan tentang kebesaran, dalam menceritakan tentang kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau ya Tuhan untuk belajar dari tokoh Daniel, kami mau untuk bisa menjaga kehidupan kami, sehingga kami tidak mengikuti cara dunia, kami tidak mengikuti hal-hal yang berdosa ya Tuhan, kami tidak melakukan dosa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, ajari kami ya Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang taat pada firman-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi dalam ibadah minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa datang ya. Yuk, bye-bye.